Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Titilafano dari kelas 5 Tim Manajemen dengan NIM 22031020034. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Wiwin dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari profil perusahaan PT Perhutani. PT Perhutani adalah badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum atau perum yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya, dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan dalam mengelola perusahaan. Perhutani menghargai seluruh aturan mandatori dan voluntary guna mencapai visi misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan visi yang ingin dicapai, dan konsistensi penerapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan. Dan sekarang saya akan menjelaskan penerapan e-government dari PT Perhutani Persero. Untuk tujuan penerapan e-government meningkatkan efisiensi dan produktivitas, transparansi dan akuntabilitas, pemantauan dan pengawasan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat dan mudah, dan peningkatan keamanan dan data. Untuk manfaat dari penerapan e-government PT Perhutani yaitu meningkatkan efisiensi administrasi, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga peningkatan pelayanan publik, yang kedua komponen sistem informasi dalam e-government. Untuk PT Perhutani komponennya adalah yang pertama perangkat keras atau hardware, itu meliputi server, komputer dan perangkat terminal, jaringan atau network. Yang kedua perangkat lunak atau software. Yang pertama itu mencakup aplikasi dan sistem informasi, sistem keamanan, dan aplikasi dan sistem informasi mencakup sistem informasi manajemen atau MIS, sistem informasi sumber daya alam SISDA, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem manajemen proyek atau Project Management System. Untuk selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi dari PT Perhutani yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Itu mencakup server. Server itu digunakan untuk menyimpan dan memproses data besar yang dihasilkan oleh berbagai aplikasi dan sistem informasi dari PT Perhutani. Kemungkinan memiliki server yang terpusat di pusat data center yang mengelola data internal seperti data keuangan, data pengolahan hutan, dan hasil hutan. Yang kedua, penggunaan cloud server untuk mendukung scalability, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Yang kedua, itu workstation dan perangkat komputer. Mencakup komputer desktop dan laptop yang digunakan oleh karyawan untuk mengakses aplikasi dan sistem informasi internal, termasuk aplikasi untuk perencanaan hutan, pelaporan, dan administrasi lainnya. Yang kedua, perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk karyawan lapangan atau yang berada di lokasi hutan guna memudahkan pengumpulan data secara real time. Oke, yang kedua, perangkat lunak atau software. Dalam perangkat lunak itu mencakup sistem informasi manajemen atau MIS, digunakan untuk mengelola alur data perusahaan secara umum, termasuk data keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, logistik, dan operasional. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP yang mengintegrasikan semua fungsi operasional utama perusahaan seperti keuangan, SDM, pengadaan, dan inventaris dalam suatu platform terpusat untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses internal. Yang ketiga, sistem informasi geografis atau SIG. Platform SIG untuk mengelola data spasial terkait dengan sumber daya alam dan pengelolaan hutan. Teknologi ini memungkinkan PT Perhutani untuk memetakan dan mengelola
lokasi lahan, kawasan hutan, serta memantau kegiatan konservasi, reboisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk selanjutnya, yang nomor 4 itu manajemen data dan keamanan informasi. Untuk PT Perhutani, yang pertama kebijakan keamanan informasi. Itu mencakup kebijakan keamanan dan perlindungan data. PT Perhutani memiliki kebijakan yang mendefinisikan pedoman dan prosedur untuk mengelola dan melindungi data serta informasi perusahaan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan data sensitif, hak akses, serta prosedur perlindungan terhadap data yang berpotensi rentan. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Keamanan informasi, PT Perhutani juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah terkait perlindungan data pribadi, peraturan lingkungan terkait data keberlanjutan hutan, maupun standar industri terkait dengan pengelolaan dan pelaporan data yang sesuai. Yang berikutnya yaitu pengendalian akses. Untuk pengendalian akses mencakup manajemen akses berbasis peran atau role based access control atau RBAC. Itu pengendalian akses dilakukan dengan menggunakan role based access control atau RBAC yang memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Pengguna diberikan hak akses sesuai dengan peran mereka di perusahaan, misalnya hanya manajer yang dapat mengakses laporan keuangan atau data produksi yang sangat sensitif. Yang kedua, autentikasi 2 faktor atau 2FA, yaitu untuk meningkatkan keamanan sistem. PT Perhutani menggunakan 2 factor authentication pada aplikasi dan sistem yang mengolah data sensitif seperti sistem ERP atau aplikasi keuangan. Hal ini memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi penting. Untuk selanjutnya, yang nomor 5, kualitas dan aksesibilitas layanan. Yang pertama, kualitas layanan. Kualitas layanan PT Perhutani berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penting dalam kualitas layanan ini meliputi keberlanjutan atau sustainability, kepatuhan terhadap standar dan sertifikasi, inovasi dan keunggulan produk, pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kedua, aksesibilitas layanan. Aksesibilitas layanan mencakup kemudahan pelanggan atau masyarakat umum dalam mengakses produk dan layanan PT Perhutani, baik untuk pembelian produk wisata hutan atau program lainnya. Beberapa cara untuk meningkatkan aksesibilitas layanan itu yaitu platform digital atau teknologi, pengembangan infrastruktur ekowisata, sistem layanan yang transparan, kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Oke, yang selanjutnya nomor 6, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Untuk PT Perhutani, yang pertama itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan e-government, PT Perhutani dapat meningkatkan transparansi dalam berbagai aktivitas operasional dan manajemen hutan. Sistem e-government memungkinkan semua proses dan data yang terkait dengan kegiatan kehutanan, misalnya izin pengelolaan, pelaporan hasil produksi, atau pengelolaan lingkungan, untuk diakses oleh pemangku kepentingan secara transparan. Yang kedua, akses data yang cepat dan akurat. E-government menyediakan akses data secara real time dan terintegrasi yang memungkinkan PT Perhutani untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat dan tepat. Data terkait dengan kondisi hutan, ketersediaan sumber daya, dampak lingkungan, dan kebutuhan masyarakat sekitar dapat diakses dengan mudah oleh manajemen melalui platform digital. Yang ketiga, efisiensi dalam pengelolaan operasional. E-government membantu PT Perhutani mengotomatisasikan dan menyederhanakan proses administrasi dan operasional. Yang keempat, peningkatan kolaborasi antar departemen dan pemangku kepentingan. E-government memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara berbagai departemen di PT Perhutani serta dengan pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan mitra bisnis. Oke, untuk yang ketujuh, partisipasi masyarakat. PT Perhutani yang pertama itu platform pengaduan publik. Banyak instansi pemerintah termasuk BUMN telah menyediakan platform pengaduan atau layanan pengaduan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah, memberikan masukan, atau menyampaikan keluhan terkait layanan pemerintah. Untuk fitur interaktif platform pengaduan publik biasanya mencakup formulir online, sistem pelacakan keluhan, pemberian umpan balik. Untuk analisis
efektivitasnya yaitu platform pengaduan publik efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena setiap pengaduan yang masuk dapat diakses dan dilacak, membantu mengurangi jarak antara masyarakat dan pemerintah, yang ketiga meningkatkan kepuasan masyarakat. Untuk yang nomor 2, portal informasi publik. Portal informasi publik platform government yang menyediakan informasi terkait kebijakan PT Perhutani. Misalnya seringkali memiliki portal atau halaman khusus di situs web mereka untuk memberikan akses informasi secara transparan pada masyarakat. Oke, untuk nomor 8 selanjutnya, hambatan dan tantangan implementasi. Untuk PT Perhutani, yang pertama keterbatasan infrastruktur teknologi. PT Perhutani mengelola hutan dan lahan yang tersebar di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil yang memungkinkan memiliki akses atau internet terbatas atau fasilitas teknologi yang minim. Hambatan ini mempersulit implementasi sistem e-government yang membutuhkan jaringan internet yang stabil dan perangkat digital yang memadai. Dampaknya adalah keterbatasan infrastruktur ini mengakibatkan tidak semua wilayah operasional PT Perhutani bisa terintegrasi dalam sistem e-government, yang akhirnya mengurangi efektivitas program digitalisasi ini. Yang kedua, kesiapan sumber daya atau SDM. Dampaknya itu keterbatasan keterampilan teknologi di kalangan pegawai dapat memperlambat adaptasi e-government dan menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan data atau komunikasi. Ini juga bisa menghambat pelaporan dan manajemen data yang berkelanjutan. Untuk yang ketiga, perlindungan data dan keamanan informasi. Untuk nomor 4, tantangan regulasi dan kepatuhan. Untuk nomor 5, biaya implementasi yang tinggi. Untuk dampaknya dari biaya implementasi yang tinggi yaitu keterbatasan anggaran, ini dapat mengaruhi kemampuan PT Perhutani untuk mengembangkan dan memelihara sistem e-government dengan kualitas yang tinggi dan berkelanjutan yang akhirnya mempengaruhi efektivitas program kerja tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir, untuk kesimpulan dari penerapan e-government PT Perhutani yaitu implementasi e-government di PT Perhutani membawa banyak potensi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, PT Perhutani dapat meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Namun meskipun e-government menawarkan banyak keuntungan implementasinya, di PT Perhutani juga menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, daerah terpencil, keterbatasan SDM yang terlatih dalam teknologi, serta permasalahan keamanan data yang menjadi krusial dalam pengelolaan informasi sensitif. Untuk memastikan keberhasilan e-government di PT Perhutani, perusahaan perlu mengatasi hambatan tersebut dengan memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah operasionalnya, meningkatkan pelatihan SDM agar lebih siap menghadapi digitalisasi, serta memastikan keamanan sistem informasi untuk melindungi data penting secara keseluruhan. Jika diimplementasikan dengan tepat, e-government di PT Perhutani dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sambil tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.